Alhamdulillah. Tim Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menangkap tersangka pencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah di wilayah Galis, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tersangka yang sedang tiduran kaget saat polisi meringkusnya. Meski sempat menyangkal, namun tersangka tak bisa mengelak setelah polisi berhasil mengidentifikasi barang bukti berupa sepeda motor Matic yang terparkir di TKP. Pelaku sempat kabur ke wilayah Bangkalan melalui jalur jembatan Suramadu. Namun berkat alat pelacak yang ada di motor, polisi berhasil menemukan pelaku dan barang bukti. Usai ditangkap, tersangka SA kemudian diserahkan ke pihak Polrestabes Surabaya beserta barang bukti motor korban. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kasus kematian seorang dosen yang jasadnya ditemukan tewas di kamar rumah miliknya di perumahan Al Kausardi, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi akhirnya terungkap. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang merupakan oknum anggota polisi dari Polres Tebo di wilayah Kabupaten Tebo, Jambi. Polres Bungo berhasil mengungkap kasus kematian seorang wanita yang berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus di Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku diamankan setelah melakukan pemeriksaan digital dan analisa chat WhatsApp korban dan keluarga. Hingga diketahui motif sakit hati terhadap korban karena pelaku memiliki hubungan emosional. Sebelumnya jasad korban Erni Yurnita, 37 tahun ditemukan oleh rekan yang datang ke rumah korban, namun rumah korban dalam keadaan sepi dan mendapati pintu belakang rumah korban tidak terkunci. Menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Pelaku sudah diamankan di Mapolres Bungo, sementara penyidik masih menunggu hasil autopsi terhadap korban untuk mengetahui motif dan cara pelaku membunuh korban. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pratu Petrus Canisius Wae. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Canisius Wae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri, kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu, kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Polres Sibolga, Sumatera Utara akhirnya berhasil menangkap kelima pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran Masjid Agung Sibolga. Motifnya, para pelaku tersinggung ucapan korban yang menolak diusir dari masjid ketika korban ingin beristirahat.
Kelima pelaku yang diamankan ini yaitu SS, ZP, HB, RE, dan terakhir CL. Dua pelaku diamankan Senin siang, yakni RE dan CL. Tersangka RE diamankan saat bersembunyi di rumah kerabatnya, sementara tersangka CL menyerahkan diri kepada polisi. Sehari sebelumnya, 3 pelaku yaitu SS, ZP, dan HB telah diamankan polisi dari tempat persembunyiannya masing-masing. Kasus pengeroyokan disertai penganiayaan ini viral di media sosial dari rekaman kamera pengawas masjid. Saat itu korban Arjuna 21 tahun datang sekitar pukul 3:30 pagi bermaksud menumpang beristirahat menunggu pagi sebelum melanjutkan mencari pekerjaan melaut. Namun salah satu pelaku SS mengusir korban dan dibalas dengan ucapan yang membuat pelaku tersinggung. SS lantas memanggil keempat rekannya dan disitulah terjadi peristiwa pengeroyokan secara brutal. Saat pagi hari, warga yang melihat korban tergeletak di jalan lalu membawanya ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Telah diamankan oleh Polres Sibolga sebanyak 5 orang. Dan sebelumnya 3 orang terlebih dulu sudah diamankan. Akibat perbuatannya, para pelaku kini mendekam di tahanan, terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Sibolga, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, bangunan SMKN 1 Gunung Putri Kabupaten Bogor ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Akibatnya sejumlah siswa dikabarkan luka-luka. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah, ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor pada Senin sore tumbang. Akibatnya pohon tersebut menimpa sebuah angkutan kota yang tengah berteduh hingga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya, dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda,
itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Total ada berapa, Pak? Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan menutupi badan jalan. Arus lalu lintas 2 arah lumpuh selama lebih dari 6 jam. Bos. Yuk, sok lanjut hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke satu menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Akibat bencana tersebut, seorang anak terluka akibat tertimpa material bangunan. Inahirojiun, ya kondisi rumah saya. Longsor, musibah, ya Allah. Ya Allah. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 2 rumah di Kampung Bojongkopo, Desa Ubruk, Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak berat usai diterjang longsoran tembok penahan tanah. Ya rumah, hampurannya. Bisa isukan orang mual asup. Orang kamu musibahan. Biar pisan. Tuh imah menikah. Orang isukan mual asup. Ya. Bagian belakang rumah rusak berat setelah tertimpa material longsoran dari tembok penahan tanah sepanjang kurang lebih 20 meter. Bagian atap rumah hingga dinding kamar jebol terdorong material tanah dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang anak berusia 12 tahun terluka akibat tertimpa material longsor. Sempat ada yang di dalam rumah nggak apa-apa saat kejadian? Ada istri sama anak. Mas selamat, alhamdulillah nggak apa-apa. Kemana nih Pak? Mengungsi atau gimana? Di rumah saudara. Rumah saudara. Tapi yang punya ini juga udah ini sih. Sudah datang? Datang. Ada dari kemarin juga ada. Sudah bertanggung jawab lah ya? Tanggung jawab. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 8 kecamatan diterjang bencana tanah longsor dan banjir. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama pada musim hujan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sempat surut selama 2 hari, banjir akibat luapan Sungai Citarum kembali merendam dan memutus jalan penghubung kota kabupaten di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Selain mengganggu arus lalu lintas, banjir juga mengakibatkan sektor perekonomian lumpuh. Banjir kembali merendam badan jalan penghubung kota kabupaten di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung.
Banjir dengan kedalaman 30 hingga 50 cm ini terjadi usai kawasan Bandung Raya diguyur hujan lebat semalaman sehingga mengakibatkan Sungai Citarum meluap. Akibat banjir, arus lalu lintas dari arah kota Bandung ataupun sebaliknya terganggu. Jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena memaksa menerjang banjir. Sementara itu, puluhan toko di Pasar Bale Endah juga terpaksa tutup dan tidak bisa berjualan. Udah 2 hari kemarin surut, sekarang naik lagi. Ini gimana tanggapannya di kondisi ini? Ya tanggapannya ya mudah-mudahan ada sumbangan lah di sini. Oh, belum ada sumbang? Belum. Oh. Jadi jualan nggak bisa. Aktivitas terganggu ya? Aktivitas Ibu sendiri apa? Jualan. Jualan di Rahaja. Oh, ini emang sering Bu di sini atau seperti apa? Sering, kalau kalau musim hujan ya sering banjir gini. Oh, jadi berulang-ulang ini ya Bu? Sempat surut? Di situ yang pas gang itu gede. Jadi sempat surut, naik lagi hujan gede. Iya, kalau hujan pasti. Banjir di Kabupaten Bandung sebelumnya telah surut, namun karena tingginya curah hujan membuat Sungai Citarum meluap hingga merendam badan jalan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Bencana puting beliung merusak puluhan rumah warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan sebelumnya hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jakarta. Dari video yang direkam warga, angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah rumah. Atap rumah warga yang diterjang juga terbawa angin. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah angin reda, rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap. Sedikitnya 50 rumah warga di 2 dusun mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Warga langsung bergotong royong membersihkan puing-puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang rusak diterjang angin. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara kerugian material masih dalam proses pendataan. Sebelumnya, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober lalu. Tragis, seorang pengemudi mobil tidak tertolong. Kejadian serupa juga dialami pengemudi mobil mewah di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. Korban tewas setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang. Selama sepekan ini, total ada 10 pohon yang tumbang di Jakarta saat hujan deras disertai angin kencang. Kondisi ini tentunya membuat warga khawatir. Pemirsa, Onadio Leonardo dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan asesmen di BNNP Jakarta. Proses asesmen dilakukan penyidik atas permintaan keluarga. Bentar bang. Bentar bang. Sebelumnya, Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan. Pada hari ini, Onat dibawa ke BNNP Jakarta untuk menjalani asesmen guna menjalani proses rehabilitasi. Asesmen ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga. Terkait barang bukti yang ditemukan dan hasil proses pemeriksaan sebelumnya, polisi belum bisa menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu hasil asesmen dari BNNP DKI Jakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Mungkin kondisi Onat Pak sejauh ini? Untuk kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan vonis? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu ya. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan asesmen.
Sebelumnya, Onadio Leonardo menjalani pemeriksaan tes kesehatan di ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onat terbukti positif mengkonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Dengan pengawalan polisi dan tangan terborgol, artis Onadio Leonardo menuju ruang Dokes Polres Jakarta Barat. Onadio menjalani serangkaian tes kesehatan yang meliputi tekanan darah, kondisi kejiwaan, dan tensi darah. Onat dinyatakan sehat dan terbukti positif mengonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja. Usai menjalani tes kesehatan, Onadio Leonardo kembali menjalani pemeriksaan di ruang Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30. Dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung narkotika. Positifnya narkoba apa? Ya. Jenis apa? Positif narkoba? Untuk amfetamin, metafetamin, dan THC. Dalam kasus ini polisi menangkap 3 orang, yakni Onadio Leonardo, istrinya Baby Priscilla, dan KR. Hanya Onat Leonardo dan KR yang positif narkoba, sedangkan Baby Priscilla dipulangkan karena tak terbukti menggunakan narkoba. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT tersebut, termasuk terkait kasus apa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menghadap Presiden Prabowo Subianto membahas utang kereta cepat Wush. AHY menyebut pemerintah memastikan akan hadir untuk menyelesaikan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Solusi terbaik tengah digodok termasuk di dalamnya restrukturisasi keuangan kereta cepat Wush. Sebelum menghadap Prabowo di Istana, AHY juga menggelar rapat koordinasi bersama Danantara, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan. Ya, tentu kita pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung, tentu negara pemerintah akan hadir. Dan kita melibatkan semua pihak. Tadi siang bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, kami menggelar rapat koordinasi. Tadi saya mengundang Menteri Investasi yang juga adalah CEO Danantara, Bapak Rosan Roslani, dan jajarannya, kemudian Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi dan jajarannya, termasuk para pejabat di Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan. Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling visible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Termasuk beberapa saat yang lalu, Pak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan. Ini berbicara keadilan, saya ulangi, berbicara keadilan dan pemerataan antar wilayah. Tidak boleh ada yang tertinggal dan tidak boleh ada yang kemudian tidak terjangkau. Dengan demikian kami tentunya optimis atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, segala permasalahan atau isu yang sedang berkembang ini bisa dituntaskan tentunya bersama-sama dengan pihak Tiongkok.
Direktur Utama PT KAI periode 2009-2014 dipanggil ke Istana. Ignatius Yonan mengaku tidak mengetahui akan membahas apa bersama dengan Presiden. Mantan Direktur Utama PT KAI 2009-2014 Ignatius Yonan menyambangi Istana pada sore ini. Yonan datang dengan mengenakan setelan jas rapi dengan membawa tas hitam. Ketika ditanya maksud kedatangannya, Yonan mengaku tidak mengetahui akan membahas apa dengan Presiden. Ia hanya memenuhi undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, Yonan enggan untuk berkomentar lebih lanjut terkait utang kereta cepat Wush Jakarta Bandung. Selamat ya Pak. Saya kira kalau saya nggak tahu ya, kalau soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya. Kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin mengatakan PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mendukung penuh langkah KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kereta cepat Wush. Bobi memastikan KCIC patuh dan taat kepada hukum. Terus terang tadi tidak banyak membahas mengenai itu, ya lebih banyak membahas mengenai layanan kereta komuter, terutama yang ada di Jabodetabek. Ya, tapi beliau sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat itu. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan rencana restrukturisasi pembayaran utang kereta cepat Wush. Skema pembayaran utang Wush akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Skema pembayaran utang kereta cepat Wush masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya. Soal polemik utang Wush, Pak, sempat dibahas nggak Pak polemik utang Wush? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus ada dengan Presiden? Pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT ini termasuk terkait kasus apa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Indra Yosrizal di Riau, serta rekan Dilamia Aulia di Gedung KPK Jakarta. Kita ke Riau terlebih dahulu. Indra, bagaimana kronologi awal operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK? Baik, jika dapat kami laporkan, memang tadi ada informasi bahwasannya pada pukul 1 siang tadi, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan OTT di kantor Dinas PUPR. Dalam OTT tersebut, operasi segap tersebut, penyidik KPK mengamankan sekitar 10 orang. Dari 10 orang tersebut diantaranya diduga ada Gubernur Riau Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR Setiawan. Dan hingga saat saya melaporkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwasannya ke 10
terduga OTT tersebut dibawa ke Mapolda Riau untuk dilakukan pemeriksaan. Hingga pukul 10.31 WIB waktu Indonesia Barat saya melaporkan ini, suasana di Mapolda Riau masih terlihat sepi, tidak ada tampak bahwasanya ada pemeriksaan. Namun informasi yang kami peroleh bahwasanya Gubernur Riau Gubernur Riau Abdul Wahid informasinya dibawa ke Makobrimob dan selanjutnya Kepala Dinas PUPR juga berada di sana. Dan untuk di Mapolda Riau saat ini informasi yang kami peroleh di lapangan saat ini yang dibawa di pemeriksaan di Mapolda Riau ini adalah dari pihak swasta. Demikian Cikal. Baik, Indra, terima kasih atas informasinya. Kita ke rekan Dilami di KPK. Dilami, apakah sudah ada keterangan terbaru dari pihak KPK terkait dengan OTT pada hari ini? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Tadi saya sempat mengkonfirmasi ya dengan juru bicara KPK terkait dengan OTT yang terjadi di Riau ini, di mana Budi menyebutkan memang benar bahwa ada 10 pelaku yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan ini, dan salah satunya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Dan juga 9 orang lainnya ini juga memang pejabat di Provinsi Riau. Terkait dengan kasus apa, namun belum dirincikan secara detail ya, apakah ini terkait dengan suap atau korupsi. Namun yang jelas ini pasti akan melibatkan terkait dengan OTT dari pejabat PUPR Provinsi Riau. Kemudian tadi sempat disebutkan oleh Budi Prasetyo, jubir KPK, ada sejumlah bukti yang ditemukan ya, salah satunya adalah uang tunai. Namun untuk nominalnya kami juga masih menunggu ya konfirmasi dari pihak KPK, dan saat ini untuk status dari ke-10 pelaku maksud kami ini memang masih terperiksa, di mana KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menaikkan status menjadi tersangka atau para pelaku ini akan dilepaskan. Dan Cikal, kalau melihat ya terkait dengan kapankah para 10 pelaku ini tiba di KPK, ini direncanakan akan tiba pada siang hari atau esok hari, karena hari ini para pelaku ini masih diperiksa di Riau. Sementara informasi dari saya, kembali ke Anda Cikal. Baik, Dilami, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK. Sebelumnya ada rekan Indra Yosrizal dari Riau. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yakni Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbah, dan Ahmad Sahroni. Sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Dalam sidang etik ini, sejumlah video bukti dugaan pelanggaran kelima anggota DPR nonaktif juga diputar. Salah satunya soal pemulangan pekerja. Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH MHum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urbah atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025.
5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni, SE, MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas. Di tengah sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap 5 anggota DPR RI nonaktif, video salah satu mantan anggota Dewan Ahmad Saroni viral di media sosial. Dalam video tersebut, Saroni bercerita tentang penjarahan di rumahnya. Sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah massa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Saroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Saroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Saroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah massa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. Sebelumnya anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Saroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Dalam rangka merayakan HUT ke-36 yang bertemakan Empower Beyond Borders, MNC Group memberikan pendampingan sekolah hijau dan bantuan kepada SDN Babakan Kencana yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi komitmen MNC Group dalam mendukung dunia pendidikan serta menanamkan kecintaan para siswa-siswi terhadap kelestarian lingkungan. SDN Babakan Kencana yang terletak di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi salah satu fokus perhatian MNC Group melalui MNC Peduli dan MNC Tourism untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan melalui program sekolah hijau. Berbagai program edukasi untuk meningkatkan literasi, pola pikir dan karakter, serta pengelolaan penghijauan lingkungan sekolah telah dilaksanakan sehingga diharapkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Dalam rangka memperingati HUT ke-36 MNC Group, MNC Peduli bersama MNC Tourism dan Park Hyatt Jakarta memberikan bantuan bank sampah untuk mengelola sampah plastik serta membantu perbaikan bagian sekolah yang rusak. Harapan kita hal seperti ini akan terus kita lakukan ya demi pembangunan Indonesia, karena tidak mungkin pemerintah bisa melakukan sendiri. Nah, ini kita memberikan bantuannya dengan target kita untuk yang ke depan pasti akan lebih baik dan lebih banyak lagi. Berbagai bantuan yang diberikan MNC Group kepada SDN Babakan Kencana merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan pendidikan di Indonesia. Selamat ulang tahun untuk MNC Group ya tahun ini yang ke-36. Semoga MNC semakin berjaya, semakin sukses dan bisa mengembangkan pendidikan di wilayah kami begitu. Makasih banget, kegiatan Indonesia ini mendukung kita, cita-cita kita, dan bahkan ini mimpi kita seperti ini. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nggak mungkin jadi mungkin. Berbagai program sekolah hijau telah dilaksanakan mulai dari pembuatan tanaman vertical garden, kebun toga, sayuran, dan taman. Selain itu, pendukung fasilitas sekolah juga diberikan mulai dari bantuan komputer, kelengkapan fasilitas perpustakaan, pengecatan sekolah, pembuatan mural, dan perbaikan toilet. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Dilami Aulia, Sadu Santo, iNews melaporkan.